subprogram di sini saya sudah buat ini ya. Kita buat dulu new project ya. Visual Basic, Windows Form Application, klik tombol OK untuk meng-create project tersebut. Nah, tunggu beberapa saat dulu. Oke, projectnya sudah tercreate di sini. Saya akan tambahkan dulu beberapa kontrol yang nantinya akan kita gunakan. Oke, all Windows Form. Saya akan pakai nih button tombol. Button pertama, oke. Fontnya saya perbesar dulu. Oke, kemudian button 2 saya copy aja di sini. Oke. Button 3 ya. Jadi ada 3 tombol di sini. Button 1 ya, button 1 dulu. Klik 2 kali, saya akan tambahkan code di button 1. Ada error, ini coba push dulu. Oke, kita buka ulang dulu ya. Oke, project yang tadi berarti ini Windows Application 10. Oke, nah ini code-nya udah terbuka ya. Ada error sedikit, tinggal kita restart. Nah, seharusnya udah bisa. Nah, subprogram ini fungsi utamanya adalah untuk mengerjakan coding yang sama secara berulang-ulang ya. Jadi kita akan mengerjakan coding yang sama secara berulang-ulang. Contoh di sini saya akan deklarasi satu variabel dim a as integer. Oke. Berarti variabel a tipe datanya integer, variabel b tipe datanya integer juga. Oke, kemudian variabel c integer juga. Oke, A seisi nilainya 10, B nilainya 20, C sama dengan A plus B. Oke, C sama dengan A tambah B. Nah, kemudian saya akan cetak musicbox.show ya, musicbox.show A, oke, N sambung dengan plus sambung dengan B
sambung dengan sama dengan NC ya. Nah, jadi kalau ini sekilas kita lihat berarti hasilnya adalah A-nya 10, berarti 10 plus B 20 sama dengan C. C adalah A plus B, berarti 30 ya. Kalau kita jalankan berarti nanti kita dapat A 10 tambah 20 sama dengan 30. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba dulu, kita coba jalankan dulu apakah betul hasilnya seperti demikian. Ya, tunggu beberapa saat, biasanya untuk awal ini agak lambat untuk loadingnya. Oke, nah button 1 kita klik. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 10 plus 20 sama dengan 30. Oke. Nah, apa jadinya kalau di button 2 ya, contoh aja. Di button 2, oke, rupanya mengerjakan coding yang sama juga. Jadi ini, saya copy paste di sini ya. Button 3 juga sama, mengerjakan coding yang sama. Jadi ini sama, ya kan? Ini sama juga. Oke. Jadi ketika kita jalankan ya hasilnya akan sama persis. Button 1, button 2, button 3 ya. Mengerjakan coding yang sama. Baris-baris coding di sini sama. Jadi kalau jumpa yang seperti ini, nah ini kan namanya adalah pemborosan baris ya. Baris yang sama, ya kan? Ini sama juga, ini sama juga. Jadi untuk apa kok sama? Ngapain kita ketik lagi, ya kan? Kira-kira kan seperti itu. Jadinya kan ini jumlah baris codingnya jadi boros, ya. Nah, kalau kamu jumpa kondisi yang seperti ini, bisa dijadikan menjadi yang namanya adalah subprogram, ya. Di sini saya contohkan sebuah subprogram. Subprogram ini biasanya kita tandai dengan namanya private sub ya. Private sub tambah nama private subnya kita buat tambah bilangan. Oke. Nah, private sub ini adalah namanya ya. Namanya bebas, mau kamu buat pakai X, A, B, C atau apapun terserah, boleh. Asal aturannya adalah tidak boleh sama dengan nama variabel ya. Nama private sub itu harus yang bersifat unik, nggak boleh ada yang sama ya. Nah, private sub ini cara penulisannya seperti ini. Private sub, nama subnya apa, kemudian diikuti dengan n sub. Oke. Nah, private sub juga sifatnya apa ya, bisa kamu deklarasikan beberapa ya, nggak harus cuma satu ini aja. Kamu mau deklarasikan private sub yang lain juga bisa ya. Cuma aturannya berarti adalah tidak boleh sama antara satu private sub dengan private sub yang lain, namanya tidak boleh sama. Kalau nanti ada yang sama seperti ini, nanti ada garis keriting warna merah, artinya apa? Terjadi error. Kenapa error? Karena namanya sama. Nama private sub itu bersifat unik ya. Jadi untuk baris ini saya hapus. Oke, nah private sub ini saya akan isi dengan coding di sini, ya. Saya copy, paste di sini. Oke, nah jadi coding di sini, ya. Kalau kita mau panggil, kita mau kerjakan coding yang ada di private sub tambah bilangan, simple sekali. Cukup panggil atau cukup tuliskan, ketikkan nama private subnya. Ini nama private subnya tambah bilangan. Jadi di sini kita tinggal tulis tambah bilangan. Ini juga sama, ya. Ini juga kita akan tulis tambah bilangan. Ini juga sama, tambah bilangan. Oke. Nah, jadi bisa kamu lihat di sini dengan penggunaan private sub, jumlah baris coding kita berkurang banyak.
ya, banyak berkurangnya. Jadi tadi ini kan banyak sekali baris di sini. Nah, dengan penggunaan private sub, kita cuma cukup tulis, kita juga cukup panggil nama private subnya. Dengan memanggil ini tambah bilangan, berarti baris ini akan dieksekusi. Ya, jadi ketika kita kerjakan, hasilnya ya sama persis. Ya, nah, tambah bilangan, tambah bilangan, tambah bilangan. Oke, hasilnya akan sama persis. Jadi tambah bilangan di sini akan memanggil private sub yang di sini. Ya, sesuai dengan namanya ya. Namanya harus sama ya. Kalau di sini tambah bilangan 2, kita panggilnya tambah bilangan. Apa yang terjadi? Error. Ya, di VB tanda error itu ada garis keriting warna merah seperti ini. Ini tandanya error. Ya, jadi kita kembalikan. Oke, jadi kalau terjadi ada nampak kamu garis keriting warna merah, berarti itu ada line atau baris coding kamu yang error. Oke, nah kemudian keunggulan dari private sub, ya, ini ada keunggulan dari private sub yaitu kita bisa menggunakan parameter. Ya, kita bisa menggunakan parameter atau istilahnya adalah inputannya. Jadi di sini ini kan kita sudah buat fix nilai A adalah 10, nilai B sudah kita buat fix 20 di sini. Ya, jadi nilai A 10, nilai B-nya 20. Kalau misalkan kita mau change, kita mau ganti nilai A sama nilai B, apakah kita buat private sub yang lain lagi kah? Contoh seperti ini, private sub bilangan 2, di mana ini semaunya ini 20, ini 50. Nah, apakah seperti ini? Kalau nanti nilai A-nya banyak variasi, mau yang 100, mau yang 200, atau nilai B-nya, nah, mau nilainya berapapun lah itu. Nah, berarti nanti private sub-nya jadi banyak dong, ya kan? Nah, jadi kita bisa, istilahnya ini ada satu tambahan di private sub, kita bisa menggunakan yang namanya parameter. Ya, nah jadi parameter contohnya seperti ini. Private sub tambah bilangan. Di sini saya akan buat parameter by val bil 1 as integer, by val bil 2 as integer. Oke, ya, by val bil 1 bil 2 as integer. Jadi nilai A ini kan awalnya 10, ini seset. Ini jangan 10 lagi, ini nilainya adalah bil 1, yang B nilainya adalah bil 2. Ya, bil 1, bil 2. Bil 1 tipenya integer, bil 2 tipenya integer juga. Oke, jadi A nilainya diambil dari bilangan 1, B nilainya diambil dari bil 2. Nah, ketika kita panggil private sub tersebut, cara panggilnya juga udah beda. Ya, karena di sini kita ada dua parameter kan, parameter yang pertama bil 1, parameter yang kedua bil 2. Jadi ketika kita panggil private sub tambah bil, kita perlu tambahkan dua parameter ini. Bil 1 kita mau set nilainya berapa? Contoh 20. Bil 2 contoh 50. Oke, nah yang ini kita mau setnya ini bil 1-nya 30, bil 2-nya 100. Oke. Nah, kemudian yang ini kita set ini 25, ini 55 contohnya ya. Jadi untuk yang private sub yang satu ini akan panggil private sub tambah bilangan dengan nilai bil 1-nya adalah 20, nilai bil 2-nya adalah 50. Jadi di sini A sama dengan bil 1, bil 1-nya 20, berarti nilai A adalah 20, B sama dengan bil 2, bil 2-nya adalah 50, berarti nilai B adalah 50. A 20, B 50, C sama dengan A plus B, A-nya 20 tambah 50, berarti nilai C adalah 70. Oke, nah jadi dengan cara demikian, kita bisa buat ketika panggil satu buah private sub, nilai yang dihasilkannya akan berbeda tergantung dari nilai dari parameternya di sini.
ya. Ini 20 plus 50 70. Yang button 2 tadi 30 sama 100 kan? 30 plus 100 130. Kemudian button 3 25 dan 55. 25 plus 55 sama dengan 80. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini penggunaan dari private sub di sini, ya. Nah, by file. Kemudian ada yang seperti ini lagi ya. Ini kan kita panggilnya pakai by file, ya. Kita panggilnya pakai tipe by file. Nah, by file artinya di sini adalah hanya melewatkan nilainya saja, ya. Jadi hanya lewatkan, hanya passingkan nilai, hanya mengambil nilai 20. Oh, nilai 20 yang kita lewatkan. 50 lah yang kita lewatkan. Ada satu lagi yang namanya by ref di sini. Untuk by ref di sini saya contohkan gini. Contoh ya. Int C as integer, ya. Di sini ada satu variabel lagi, nama variabelnya C. Nilai awalnya seset jadi 0. Oke. Nah, di sini saya akan buat satu lagi by ref. Nah, ini yang by ref ya. By ref hasil as integer. Oke, by ref hasil as integer. Oke. Nah, kemudian untuk mistake box-nya nih saya hapus, nggak pakai mistake box lagi. Jadi yang C juga akan saya hapus, ya. Variabel C akan saya hapus, saya ganti jadi hasil. Ya. Jadi A sama dengan bil 1, B sama dengan bil 2, hasilnya sama dengan A plus B. Oke. Nah, cara panggilnya di sini agak berbeda. Nih saya komen dulu, nanti baru kita perbaiki saja. Cara panggilnya agak beda nanti yang seperti ini. Berarti di sini ada 3 parameter ya, bil 1, bil 2, dan satu lagi adalah parameter hasil. Ya. Atau di sini supaya seragam kita buat serasa nggak apa-apa ya, hasil aja. Nah, di sini saya tambahkan lagi ya. 20, 50, berarti 20-nya adalah bil 1, 50-nya adalah bil 2. Yang hasilnya siapa? Yang hasilnya di sini kita set si C. Ya, dimana C ini nilai awalnya adalah 0. Kita passingkan aja ke sini. Oke. Nah, dimana di dalam subprogram ini nilai dari variabel hasil itu kita ubah. Ya, nilai dari variabel hasil kita ubah di sini. Jadi variabel hasil nilainya adalah A plus B. Jadi di sini kita mistake box kembali, mistake box dot show. Masukkan C sama dengan NC. Ya. Nah, kira-kira kalau program ini kita jalankan apa hasilnya? Ya, jadi lihat dulu parameter di sini. Yang kita passingkan adalah A, ya. Yang kita passingkan adalah 20 sebagai bil 1, 50 sebagai bil 2, C ini sebagai hasil. Dimana ketika kita panggil variabel hasil ini nilainya adalah A plus B. Berarti A-nya kan 20, B-nya 50. Berarti hasilnya adalah 70. Nah, karena kita menggunakan by ref di sini, maka variabel hasil nilainya akan dikembalikan ke si C. Ya, jadi sehingga waktu kita cetak variabel C, nilainya bukan 0 lagi, tapi nilainya adalah 70. Kita coba, kita buktikan apakah betul nggak nilainya 70 di sini. Nah, betul ternyata 70. Ya, jadi itu kalau kita pakai by ref. Ya, by ref ini berarti yang kita lewatkan adalah variabel beserta isinya. Jadi kalau ada perubahan nanti di subprogram, nilai yang by ref ini nantinya akan berpengaruh terhadap yang di sini. Ya, tapi kalau misalkan di sini kita pakai by file, ya, sama-sama semua kita pakai by file di sini semua. Berarti yang dipassing hanya nilainya saja.
ya. Jadi 20, 50, 20 bil 1, 50 bil 2, hasilnya yang dipasing bukan variabel C, tapi nilainya 0. Jadi 0 di sini, ya. Jadi karena yang dipasing hanya nilainya, berarti kalau ada perubahan di nilai dari variabel hasil itu tidak akan pengaruh ke variabel C. Variabel C tetap akan bernilai 0 di sini. Kita coba, nah, button 1, nah, nilainya tetap adalah bernilai 0 di sini, ya. Tidak ada perubahan, ya, karena kita passingnya menggunakan metode by val. Oke, jadi bedakan kalau pakai by ref. Nah, itu hasilnya berbeda, ya. Hasilnya akan berbeda di sini. Oke. Nah, C sama dengan 70. Oke, ya. Jadi bedakanlah by val dengan yang ref. Kalau by val ada perubahan nilai, tidak akan berpengaruh ke variabel yang kita gunakan di sini. Tapi kalau pakai by ref, nah, kita pakai variabel C. Di sini ada perubahan nilai C menjadi A plus B. Nanti akan berpengaruh ke pemanggil. Ya, oke. Sampai sini apakah bisa dipahami dulu? Oke. Nah, moga-moga semua bisa memahami dulu untuk private sub di sini, ya. Nah, ini contoh yang private sub. Oke. Nah, kemudian selain private sub ada satu lagi yang kita namakan sebagai function. Nah, cara penulisannya kita bisa tulis seperti ini, private function. Ya, private function, contoh by val bil 1, kita lihat perbedaannya ya, as integer. By val bil 2 as integer. Kemudian di sini ada as integer lagi. Oke, ya, private function. Private function ini pasangannya adalah n function. Private function nama function ya, nama function nggak boleh sama ya. Tadi kita udah pakai tambah bilangan. Contoh ini jumlah bilangan ya. Kita pakai nama yang lain saja. Nah, dim A as integer, dim B as integer, A sama dengan bil 1, B sama dengan bil 2, kemudian kita buat satu variabel lagi yaitu C, dim C as integer, C sama dengan A plus B. Oke, nah kemudian function ini kita ada satu kata kunci yaitu return, kembalikan ya. Jadi gini, kalau yang sub ini, private sub ini tidak ada yang namanya return, tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi ketika kita panggil yang private sub ini, dia hanya akan mengerjakan coding di sini. Setelah selesai, ada dikembalikan sebuah nilai? Tidak ada. Ya, bedakan kalau function. Ketika kita panggil sebuah function, nah dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nilainya tipe variabelnya apa? Tipenya ini tipenya. Makanya kalau yang private sub ini tidak ada s-nya di belakang. Ya, kalau function ini ada s-nya. Private function jumlah bilangan. Parameternya ada 2, bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian hasilnya adalah sebagai integer. Jadi contoh ya. Contoh di sini kita panggil, kita buat dim C as integer, ya, kita buat seperti ini dim C as integer. Nah, nilai dari variabel C itu adalah jumlah bilangan, ya, A, B. Oke, jumlah bilangan di sini ada dua parameter, bil 1 dan bil 2. Bil 1-nya kita set contoh 30, bil 2-nya 50 contoh. Oke, nah kemudian kita cetak music box so
Oke, sama dengan C. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan function yang tadi ya. Perhatikan untuk perbedaan penulisan antara subprogram ini dengan function. Beda ya. Jadi bedanya di mana? Di ini, di belakangnya ya. Ini ada s integer, ada tambahan di sini ya. Kalau dari segi parameter ya sama aja sih. Tergantung, ini kan sebenarnya tergantung kita. Kita mau buat berapa parameter ya terserah kita di sini ya. Jadi istilah parameter kamu jangan bingung-bingung ya. Parameter itu adalah inputnya ya. Ketika kamu mau memanggil private sub tambah bilangan, kamu harus berikan inputan berupa apa? Berupa bil 1 dan bil 2 dan hasil. Ketika kamu mau memanggil function jumlah bilangan, kamu butuh inputan apa saja? Bil 1 dan bil 2. Oke. Nah, jadi bil 1 dan bil 2. Outputnya apa? Outputnya adalah dalam bentuk integer. Ya, itu outputnya di set di sini. Oke. Jadi ketika kamu panggil jumlah bilangan, ini akan mereturnkan sebuah nilai dalam bentuk integer. Ya, akan mereturn sebuah nilai dalam bentuk integer. Oke, nah jadi coba lihat penulisan untuk memanggil function di sini. Kita punya sebuah variabel, nama variabelnya C, tipe datanya integer. Variabel C nilainya adalah ini. Nilainya adalah jumlah bilangan buka kurung 30,50. Artinya apa? Panggillah function jumlah bilangan. Function jumlah bilangan berarti yang satu ini kan? Nah, panggil. Di mana nilai dari bil 1 ada 30, bil 2-nya adalah 50. Oke, berarti jalankan coding di sini. A-nya berarti bil 1, berarti A-nya bernilai 30, B-nya bil 2, berarti B-nya bernilai 50. C nilainya A plus B, berarti 30 plus 50, berarti nilai C adalah 80. Nah, nilai 80 inilah yang kita kembalikan. Ini ada kata kuncinya di sini, return, kembalikan, balikkan. Return nilai C, berarti yang akan di return adalah 80. Oke, sehingga nilai C di sini bernilai 80. Oke, sehingga nilai C di sini nilainya adalah 80. Oke. Jadi bedakan ya, kalau private sub ini ada return value-nya kah? Tidak ada. Yang hanya ada return value itu hanya yang function. Sub ini tidak ada return value. Jadi kalau misalkan kamu panggil sub ini, kamu panggilnya pakai cara seperti ini. Contoh, C sama dengan nama sub tadi tambah bilangan kan? C sama dengan tambah bilangan. Contoh di sini A-nya 10, B-nya 20, C. Nah, ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Ini bukan function, tidak ada return value, tidak mengembalikan nilai. Sub ini hanya mengerjakan coding yang ada di sini. Dia udah kerjakan, udah selesai. Ada nilai kembalian ke pemanggil? Nggak ada. Ya, pemanggil di sini maksudnya nih ya, yang panggil siapa? Yang panggil ya ini. Oke. Bedakan ya, kalau function ketika sudah selesai kita kerjakan, ini nanti ada nilai return value atau kembaliannya ya. Jadi makanya kita bisa isi dengan cara seperti ini. C sama dengan jumlah bilangan. Kita bisa isi caranya yang seperti ini ya. Jadi C panggil function jumlah bilangan di mana bil 1-nya 30, bil 2-nya 50. Jadi kerjakan function ini, kerjakan coding yang ada di baris ini. C sama dengan A plus B, berarti 30 plus 50, berarti 80 kan? Nah, return C, return 80, kembalikan. Kembalikan ke siapa? Ke yang memanggil. Siapa yang panggil dia? Ini. Nah, berarti nilai dari ini adalah 80. Ya, sehingga nilai C adalah bernilai 80. Jadi kalau kita eksekusi atau kita kerjakan, ya kita compile,
Nah, hasilnya adalah 80. Oke, C sama dengan 80. Ya. Nah, cara lain kita bisa saja seperti ini ya. Untuk function kita bisa aja panggil seperti ini. musicbox.show, kita langsung aja. Langsung panggil C, ini C sama dengan N, jumlah bilangan, A-nya set 50, B-nya 80. Bisa seperti ini? Bisa. Ya, berarti langsung panggil musicbox.show C sama dengan jumlah bilangan. Panggil ini. Panggil function jumlah bilangan di mana bil 1-nya 50, bil 2-nya 80. Berarti A-nya 50, B-nya 80. C sama dengan A plus B. 50 plus 80, 130. Itulah yang di return. Berarti nanti hasilnya adalah C sama dengan 130. Ya. Jadi kalau kita eksekusi untuk yang button 2 ini, C sama dengan 130. Ya. Kalau subprogram nggak bisa ya, nggak bisa kita kerjakan seperti ini. Karena subprogram ini tidak ada nilai kembalian. Ya. Yang ada nilai kembalian hanyalah function saja. Oke, saya tambahkan satu lagi yaitu ini by default opsional bil 2 as integer nilainya 10. Nah, namanya juga opsional. Opsional di sini artinya apa? Boleh diisi, boleh tidak, ya. Boleh diisi, boleh tidak. Oke. Jadi kalau tidak diisi nilainya berapa? Nah, kalau tidak diisi nilainya adalah 10. Kalau diisi berarti nilainya yang mana? Yang diisi. Contoh ya, di sini saya contohkan. Jumlah bilangan 30, berarti panggil nih, ini bil 2 kan opsional. Karena dia opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, contoh, saya cuma buat 30, berarti bil 1 saja. Ya. Bil 1-nya yang bernilai 30. Bil 2-nya ada disebut di sini? Tidak ada. Jadi bil 2-nya berapa dong nilainya? Bil 2 nilainya adalah 10. Jadi ketika kita kerjakan, nilainya berarti 30 plus 10. Berarti nilai C adalah 40. Kita coba tes. Betul nggak? Nah, ternyata benar, ya kan? 30 sama 10, ya. Nah, 40, nilai C adalah 40. Nah, kalau misalkan kita ada masukkan nilai untuk bil 2. Contoh nilai bil 2 kita set 60. Ya. Nah, berarti yang diambil nilai yang 10 kah atau yang nilai 60? Nah, di sini kalau kita ada set nilai, berarti yang diambil adalah 60, bukan 10 lagi. Ya. Kita coba F5. Button 1, nah 90. Kenapa 90? Karena nilai bil 1 30, bil 2-nya 90. 30 plus 60, sorry ya. Bil 1-nya 30, bil 2-nya 60. Berarti 30 plus 60 hasilnya adalah 90. Oke. Jadi ini nggak dipakai, bukan yang satu ini yang terpakai. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini yang biasanya sering dipakai di sub dan function. Di function, di sub ini juga sama ya, kamu bisa tambahkan opsional juga. Cara pakainya juga sama seperti ini. Jadi kalau ada variabel yang sifatnya opsional, kita tetap harus deklarasi sebuah nilai ya, harus kita berikan nilainya. Jadi kalau ketika tidak diisi, maka nilainya berapa? Nah, kira-kira seperti itu.